guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari mendapat sistem dari kalung peninggalan kakeknya. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Selanjutnya ada Fahrain. Katanya, lanjutkan. Siap bro, pasti lanjut terus. Thank you ya Fahri mau donasinya. Aduh abang, namanya lo, tolong. Selanjutnya nih ada penebas Meki. Astaga. Aduh, namanya tidak family friendly sekali. Ya sudahlah ya. Cuma nih katanya nih, Seso Prei. Oh iya, kalau ngedonate-nya, oh iya ini donate-nya sebelum libur sih. Jadi Mimin itu setiap minggu libur. Bagi yang belum tahu. Jadi 3 video setiap hari, Senin lagi. 3 video setiap hari, Senin sampai Sabtu, tapi minggunya libur. Iyalah, buat Mimin istirahat. Mimin bukan robot cuy. Tapi tenang, aman. Setiap hari 3 video tuh, durasi yang beratus jam. Puas dah. Enggak sih, enggak bakal puas sih. Min, sehari upload 4 Min, sehari upload 5 Min. Emang kalian deh nggak ada puas-puasnya. Tuh, Mimin kemarin bagi yang baru, penonton baru tuh, super system tuh kemarin Mimin jadiin 12 jam tuh. Enak lu denger suara gue lu. Thank you ya penebas bla 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 buat donasinya. Selanjutnya ada Andi Kea. Katanya cerita manhwa hashtag terbaik. Nah tuh guys, ayo cerita manhwa hashtag terbaik. Yo guys, komen. Thank you ya Andi Kea buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beliin Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu temen baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway 1 buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Dalam hati Chasin, oh iya, aku ingat terakhir kali dia menyembuhkan Lao Taichun. Shako berkata nih, jangan percaya, aku hanya orang biasa. Baiklah, apa ada yang ingin kau tanyakan padaku? Chasin menjawab nih, enggak ada. Dalam hati Chasin, entah itu karena Jade budak atau Lanlan, Shako jadi banyak sekali kelebihan. Bahkan setiap kali aku butuh uang, dia selalu ada. Lalu Chasin mau siap-siap pergi nih. Baiklah, aku mau pergi ke kantor dulu. Dalam hati Chasin, apapun masalah yang ada di kantor, setidaknya aku harus bisa selesaikan. Chasin pun mau pergi nih. Lanlan bertanya, apa ada yang salah dengan omonganku? Shako merespon nih, menurutku enggak. Oh iya, kemana kau akan membawaku hari ini? Suami nyonya kau yang kau rawat terakhir kali, dia bilang sedang sekarat. Shako berkata, sepertinya kau kelaparan. Yaudah, kau tunggu dulu di sini sebentar. Sekarang kita lihat nih, Shako pergi ke ruang kerja dan ada si Lala. Lala berkata, bos, apa kau yakin ingin berikan grup cangke padanya? Iya, sebentar lagi dia ulang tahun. Aku akan berikan itu sebagai hadiah. Lala melanjutkan nih, bos, lalu gimana denganku? Shako menjawab, aku punya puluhan miliar di tangan. Waduh, dan aku akan berikan untukmu. Lala bertanya, tapi apa aku masih bisa kerja denganmu? Tentu, kau asisten terbaikku. Sekarang kita pergi nih ke Kaucha Villa, atau mungkin menurutku sih, menurut Mimin, villa keluarga kau. Di sana ada Charen dan juga Ciaxin. Charen berkata, jika aku jadi kepala keluarga Chow, aku bisa bantu berapapun uang yang kau butuhkan. Tenang aja,
Real estate Linglong pasti akan keluar dari masalah ketika proyek Sishan selesai. Charon melanjutkan nih, selama aku dekat dengan keluarga kau, bahkan 1 miliar pun gak jadi masalah jika kau inginkan. Jasin merespon nih, terima kasih. Sekarang kita melihat di sebuah kolam. Di situ ada si kau sama ada si Sumina. Sumina berkata, setelah beberapa hari, sepertinya aku lebih suka di sini. Kau merespon, bukankah orang-orang di sini gak menyukaimu? Datang nih Charon dan juga Jasin. Charon berkata, hai, Kau Xiao, apa kabar? Hah? Ngelihat si Jasin, kau ya udah Mimin panggil Kau Xiao ya kali ya, karena kan panggil Kau Xiao tuh karena yang kemarin tuh nama aslinya Kau Fe apa itu panjang banget susah. Kau Xiao. Kau Xiao berkata, kau kesini untuk meminjam uang kan? Sumina berkata, aku pikir kau kaya. Ternyata hanya pura-pura kaya. Sampai nih Xiaoke dan juga Lanlan di kamar suami dari Nyonya Kau. Nyonya Kau berkata, tiba-tiba lumpuh dan gak bisa bangun dari tempat tidur. Gak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Xiaoke bertanya, bagaimana diagnosa dokter? Dia habis jatuh dari tempat tidurku. Si Lanang berbisik nih, mungkin maksudnya ini ada hubungannya dengan cinta. Cinta membuatnya gila dan berakhir sakit. Dan Xiaoke melihat tangan dari si suaminya nih. Beri dia obat ini, aku yakin dia akan segera sembuh. Lanlan tapi menahannya nih, masalah harga nanti kita bicarakan. Selama obatnya bekerja, uang bukan masalah. Tapi Lanlan langsung nih 100 juta. Dalam hati Xiaoke, iya gak masalah. Lo tiba-tiba tunggu, datang nih seseorang. Orang ini nih adalah putra pertama, mungkin putra pertama dari keluarga kau. Dia bertanya, obat apa? 100 juta. Aku rasa ini penipuan. Nyonya Kau merespon nih, ini dokter Xiao. Dia yang sembuhkan wajahku waktu itu. Ibu angkat, bagaimana bisa dokter kecantikan menyembuhkan penyakit? Aku udah bawa dokter nomor 1. Hah? Dokter nomor 1? Si anaknya merespon nih, iya, gak hanya itu, dia juga punya obat legendaris, Tu Huan Tan. Nyonya Kau melanjutkan nih, oke, baiklah, suruh dia masuk. Dan si putra pertama menunjuk ke arah Xiaoke. Untuk Anda, kalau kau terbukti menipu, kau lihat aja nanti. Jika dokterku berhasil sembuhkan ayahku, kau harus pergi. Silakan masuk, Dokter Xia. Nah, Dokter Xia, maaf, sudah membuat Dokter Xia menunggu. Dokter Xia merespon, jangan khawatir, gak ada masalah bagiku. Dan Xiaoke melihat nih ke Dokter Xia, tapi Dokter Xia gak lihat Xiaoke. Nah, Dokter Xia mengecek nih, sudah menyerang paru-paru. Aku gak yakin. Tapi si putra pertama langsung bersujud nih, minta bantuannya. Dokter Xia, aku dengar kau punya tahuan tan. Tolong beri kami obat itu. Percayalah, kami gak akan mengecewakanmu. Nyonya Kau menambahkan nih, aku dengar tahuan tan bisa sembuhkan nenek ketua keluarga Chow. Aku tahu itu pasti sangat berharga, dan aku berani bayar 200 juta. Aku dapat hadiah ini dari guruku. Dan ini yang terakhir, aku bayar 500 juta. Asal suamiku sembuh, berapapun gak masalah. Dokter Xia merespon nih, semua manusia punya hak untuk hidup, anak yang berbakti, dan istri yang sangat mencintai. Kurasa guruku gak akan sakit hati jika aku berikan obat ini untuk menolong kalian. Tapi tiba-tiba Xiaoke maju nih, hentikan. Jika obat ini kau berikan, emang benar dia akan sembuh, tapi orang ini pasti akan sangat sombong. Si putra pertama membalas nih, bicara apa kau? Dokter Xia adalah dokter nomor 1 di Changpei. Beraninya kau menghentikan aksinya? Apa kau takut akan kubongkar kebohonganmu? Brengsek. Tapi tiba-tiba, ya tahulah kan Dokter Xia kan. Dengan cepat, Dokter Xia langsung memberi hormat nih ke Xiaoke. Guru, terimalah hormat dari muridmu. Mendengar itu, Lanlan kaget. Hah? Guru? Dia guru Dokter Xia? Apa-apaan ini? Xiaoke berkata, kau mau berikan obat tanpa konsultasi? Apa maksudmu? Maafkan aku guru, beri aku pelajaran. Kau juga menggunakan jarum perak untuk menyelidiki titik Feng Qi pasien. Lalu saat Dokter Xia mengambil salah satu dari jarumnya, ini racun. Iya, dia keracunan, 3 racun. Xiaoke menjelaskan, racun itu bisa membuat orang paraplegia dan sering salah mendiagnosanya. Dokter Xia merespon, terima kasih guru. Jika aku menggunakan tahuan tan, mungkin dia akan bisa bertahan hidup. Hah? Kenapa? Efek tahuan tan adalah daging dan tulang. Gitu aja. Sebenarnya dalam ilmiah itu adalah proses merangsang aktivitas sel-sel dan mengembalikan metabolisme. Tapi dalam kasus ini, dia sudah keracunan, dan itu bisa membuat aliran darah semakin cepat, dan semua racun semakin menyebar. Bahkan jika metabolisme diperkuat, tetap aja hidupnya nggak akan bisa bertahan. Nyonya Kau berkata nih, beruntung Tuan Xiao datang tepat waktu. Jika tidak, udah nggak bisa dibayangkan. Berlutut dan minta maaf kepada Tuan Xiao. Maafkan aku bodoh. Lalu si Nyonya Kau berkata nih, tolong berikan obatnya Tuan. Tapi tiba-tiba Charon masuk nih. Tidak, ada yang gak beres dengan Jasin. Di mana? Charon menjawab, aku melihat mobilmu. Untung aku bisa menemukanmu. Cepat, pimpin jalan. Kita melihat nih, Jasin di kolam renang ternyata.
Jiaxin ditarik nih sama orang di dalam kolam. Tapi dengan cepat, Xiaoke langsung lompat dan langsung menyelamatkan Jiaxin. Jangan takut, aku di sini. Cao Xiao berkata. Xiaoke, dasar sampah gak berguna. Beraninya menyuruh istrimu pura-pura pinjam uang padaku. Xiaoke bertanya, kau pinjam uang? Jiaxin menjawab, Linglong udah gak punya uang. Sedangkan proyek Xishan akan diperluas. Jadi, Xiaoke bertanya lagi, kenapa kau malah pinjam uang padanya? Charm berkata nih, aku gak menyangka dia akan terang-terangan. Saudara ipar, maafkan aku. Xiaoke berkata, apa kau tahu? Apa konsekuensi menyentuh istriku? Biarkan istrimu tidur denganku, dan aku akan berikan kau uang. Lalu ibunya, jadi nih nyonya kau ini, ibunya si Cao Xiao. Ibunya berkata, lancang, apa kau tahu dengan siapa kau bicara? Cao Xiao menjawab nih, ibu, apa yang kau takutkan? Bukankah dia hanya seorang menantu biasa? Kau, apa kau ingin mati? Ibu, aku suka dengan wanita itu. Aku ingin menikahinya. Diam, kau bisa membunuh keluarga kita sendiri. Dengan cepat, Dewa Kegelapan, tolong beri aku kekuatan es. Dan dengan cepat nih, airnya langsung berubah menjadi es. Hah? Kenapa bisa begini? Apa-apaan ini? Dan semuanya langsung jadi es dalam sekejap. Hah? Bajingan. Hah? Jangan kesini. Jangan bunuh aku salah. Tolong maafkan aku. Tuan Xiao, aku jaminan untuknya. Tolong lepaskan dia dan biarkan dia lebih baik lagi. Baik, kau pilih suamimu atau anakmu. Hah? Cepat pilih atau aku akan membunuhnya. Xiaoke menodongkan pedangnya ke leher dari si Cao. Seret dan bawa dia untukku. Kita melihat para bodyguard maju. Sangat memalukan jika aku menggunakan seni bela diri tinggi melawan para cecunguk. Xiaoke langsung pakai kekuatan es tuh dan langsung menahan para bodyguard semua, jadi nggak bisa maju. Mungkin kakinya jadi es kali ya, jadi nggak bisa jalan. Hah? Kita melihat nih, Xiaoke akan menyerang ke Cao Xiao. Aku mau memilih untuk menyelamatkan suamiku, tapi aku rela mati untuk anakku. Dan Xiaoke langsung berhenti tepat sebelum mengenainya. Beruntung kau punya ibu yang baik. Hei, apa yang kau inginkan dariku? Apa yang kau inginkan dariku sebenarnya? Aku hanya menyentuh wanitamu sedikit aja. Aku adalah pangeran keluarga kau. Tapi dengan cepat, Xiaoke langsung memotong tangannya. Maaf, aku berubah pikiran lagi. 10 miliar. Iya, nggak apa-apa. Berapapun akan kubayar demi suamiku. Nah, akhirnya Xiaoke pun pergi nih. Xiaoke berkata, kau lihat, mudah bagiku untuk mendapatkan uang. Kau nggak perlu pinjam uang kepada siapapun. Ya, maafkan aku. Berapa uang yang kau butuhkan? 1 miliar. Ini 3 miliar. Kalau nggak cukup, bilang aja padaku kapanpun. 3 miliar? Mudah sekali. Sumina diam-diam kabur nih. Beruntunglah aku nggak dibunuhnya. Lalu Xiaoke memakaikan Jiaxin handuk nih. Yaudah, pulang dulu. Dalam hati Jiaxin, handuk siapa ini? Jiaxin diangkat gitu kan. Terus itu tangannya si Cao Xiao dipegang sama di bodyguard. Tolong bawa tua muda ke rumah sakit segera. Dan akhirnya obatnya dapet nih si Nyonya Kau dan dikasih ke suaminya. Lau Kau, bangunlah. Si putra pertama berkata, ibu angkat, akankah Xiaoke memberi kita obat palsu dan mengandung racun? Si Dr. Xiao membalas nih, anak muda, jangan buat fitnah. Guruku orang yang baik. Dia adalah dokter yang sangat dihormati. Kalau sampai dia dengar, kau bisa habis dibuatnya. Dan setelah obatnya dikasih, dia langsung bangun nih. Nah, orang yang ini adalah kepala keluarga Kau. Dia berkata, haus sekali, ambilkan aku minum. Benar-benar obat ajaib. Dalam hati si putra pertama, aku gak menyangka dia akan bangun langsung. Aku sedang koma, tapi aku bisa mendengar apa aja yang kalian bicarakan. Gak baik untuknya menjadi sombong dan mendominasi. Sudah waktunya untuknya menjadi frustasi. Jika emang itu prinsipnya, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan tinggi di Changcheng? Si kepala keluarga merespon nih, racun. Aku ingat betul, sebelum jatuh sakit, aku makan makanan darimu di Linchangshan. Ayah, maksudmu? Enggak, aku sangat setia padamu. Gak mungkin aku melakukan hal itu. Si kepala keluarga berkata, bangun, kau sudah gak bisa lagi membantuku. Masa depan kau bukan lagi milikmu. Kau pergi. Baiklah. Dan si putra pertama Kau pun pergi nih. Brengsek. Bagaimana bisa dia memperlakukanku seperti ini? Aku harus cari cara bagaimanapun mempermalukan dia nanti. Ini semua gara-gara Xiaoke. Dia menghancurkan masa depanku. Aku meracuninya untuk kemudian menyembuhkannya. Tapi Xiaoke telah memotong langkahku. Urusanku denganmu belum selesai. Nah, sekarang kita kembali nih ke Jiaxin dan juga Lanlan. Nah, mungkin Jiaxin habis mandi kali ya. Rambutnya di hair dryer sama si Lanlan. Lanlan berkata, kakak, kalau kau punya masalah, ceritakan aja padaku. Aku lihat mukamu murung sekali. Aku hanya gak ingin kau ikut dalam masalahku. Kita semua ini keluarga, jadi udah sewajarnya kita saling membantu. Aku mau tanya, apakah dia marah denganku? Lanlan menjawab nih, kalau masalah itu aku kurang tahu. Aku gak berguna. Nah, kita sekarang pergi ke Xiaoke nih. Xiaoke berkata, lain kali aku gak akan membiarkanmu hidup. Baiklah. Itu ngomong ke Chiaren ya. Lalu ini, ting, rekening Anda menerima dana 10 miliar yuan. Shen Hao mengembalikan 10 miliar yuan nilainya dengan keseimbangan
atau balance 60 miliar yuan. Shenhao sistem penyelesaian otomatis. Jika ada kesalahan, silahkan hubungi administrator. Seharusnya Cao Cao sudah kembali saat ini. Si Charm berkata, kakak ipar, apa kau nggak ingin kembali ke keluarga Cao untuk merayakan tahun baru Cina? Dan juga Charlie bilang kau pandai memijat, dia ingin kau datang memijatnya. Aku nggak akan kembali dan aku akan merayakan sendiri. Nah, sekarang di tahun baru Cina nih. Ciu, tak 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 tak. suara kembang api manual. Tahun baru. Nah, kita melihat nih. Xiaoke melihat kereta terbang si Cao Cao. Dia kembali. Loh, tunggu. Kenapa ada dua? Kalian tunggu di sini. Aku pergi dulu. Hah? Pergi? Dengan siapa Cao Cao bertemu? Nah, si Xiaoke masuk tapi dihadang oleh si skeleton nih. Ratu, ada urusan penting dengan para dewa. Kau nggak boleh masuk. Tapi Xiaoke mendorongnya nih. Berisik, menyingkir kau. Kau parah lu. Cao Cao bersama seorang pria nih. Cao Cao berkata, kehadiran hakim sungguh luar biasa bagiku. Mari kita bersulang. Dalam hati Xiaoke, siapa sebenarnya orang ini? Apakah dia bertemu dengan cinta baru lagi? Kita melihat nih, tangan dari Cao Cao ditahan. Orang itu berkata nih, terakhir kali aku mabuk 3 tahun lalu dan sekarang aku nggak minum. Aku ingin memiliki kenangan yang baik denganmu. Si Cao Cao melepaskan tangannya nih. Tolong hormati aku. Orang itu membalas, kau pantas. Kau emang pantas untuk dihormati. Kau punya banyak hutang perbuatan buruk. Apa boleh aku menggugatmu di kuil? Si Cao Cao merespon nih, jangan marah. Aku punya hadiah untukmu. Si Cao Cao ngeluarin kayak sebuah pil nih. Sepertinya enak. Lalu pilnya langsung dihempaskan nih. Tapi bukan itu yang aku inginkan. Yang aku inginkan adalah kau melepas pakaianmu dan menari. Itu akan membuatku bahagia. Dan akhirnya Cao Cao, tapi tiba-tiba dia ditusuk dari belakang. Tidak, brengsek kau, ku bunuh kau. Tapi karena bisa dibilang kan, berarti kan kalau pakai kereta kuda terbang gitu kan, bisa dibilang dewa lah ya. Mungkin setara atau di atas Cao Cao. Dan dia langsung memunculkan kekuatannya. Sedangkan Xiaoke kan cuma manusia. Kuat sekali. Manusia bodoh. Beraninya dari belakang. Terimalah pembahasanku. Kita melihat nih, si dewa ini, yang pria ini, dia mau menyerang Xiaoke nih. Sial, aku gak bisa bergerak, gak ada kekuatan sama sekali. Apakah ini kuasa Tuhan? Tapi Cao Cao menyerang dari belakang. Hentikan! Kau berani kau menyerangku? Jangan lakukan itu. Di mana penjaga istana? Lalu si skeleton datang nih. Jangan pernah sakiti tuanku. Tapi si skeleton langsung dihancurkan. Kau bisa apa kau? Berani menyerangku? Jangan pernah berani melawan dewa, karena kalian gak akan sanggup. Kalian gak akan bisa membunuhku. Benarkah? Tapi ada mantra Dharma dalam buku ini. Lalu buku Xiaoke dimunculin nih. Ini ada apa ini? Kenapa bisa buku dewa kegelapan? Bagaimana bisa ada kekuatan gelap yang begitu kuat? Dengan buku aja kau takut, Rasakan kekuatan buku ini. Si dewa terluka nih. Lalu dia memunculkan kekuatan ini. Kekuatan sihir. Hentikan. Jangan biarkan dia lari. Ternyata si dewa mau kabur. Tapi Xiaoke melempar bukunya dan berhasil menghadangnya. Dan si dewa terjatuh. Dengan cepat, Xiaoke pergi ke belakangnya dan langsung mau menarik sayapnya nih. Kau pikir kau malaikat? Kau hanya burung biasa. Setelah ini, kau nggak boleh terbang. Dan sayapnya langsung ditarik nih, harus diputuskan. Apakah begitu yang disebut dengan dewa? Padahal aku pikir kau sangat hebat. Lalu jiwanya kayak ditarik tuh pakai buku yang tadi tuh. Ya kan ada kayak semacam bendera tuh. Nah, kayak ditarik gitu. Jangan lakukan itu. Gak cuma si dewa, si skeleton sama si Cao Cao juga kayak ketarik gitu tuh. Xiaoke, kau bisa mati. Apa kau tahu tentang presisi bimbingan? Gak ada perbedaan dengan itu semua. Dewa kegelapan yang agung, kasihanilah semua makhluk hidup. Singkirkan amarahmu. Selesaikan tugasmu. Tapi tiba-tiba cung, kayak ada yang pergi tuh dari tubuh dari si dewa. Apakah dia akan pergi? Kurasa tidak. Dan ternyata nyangkut. Nyangkut apa tembus gak sih? Nyangkut ya? Atau ini gak kelihatan, kecil banget. Tapi ya itulah intinya. Xiaoke bertanya, apa ini? Cao Cao menjawab, ini adalah dinding dimensi. Dari sini kita bisa melihat dunia manusia. Xiaoke berkata, bagaimana kalau aku jadi orang pertama yang bisa hancurkan dinding dimensi? Cao Cao menahannya nih. Jangan, kau bisa terbental oleh dinding dimensi. Yang mulia, dia melarikan diri. Apakah itu tandanya kita akan berakhir? Cao Cao menjawab, belum. Jiwanya nggak akan bisa masuk ke kuil. Selama kita masih bisa menemukannya sebelum dia sembuh, kita masih ada harapan. Xiaoke bertanya nih, sebenarnya siapa dia? Shen Kong God. Shen Kong God? Apakah mitos itu benar-benar ada? Kau benar, bumi bagaikan bola di tata surya ini. Aku datang dari planet Kepler 4528, di mana semua mitos tentang bumi terjadi. Kami orang darah biru pada awalnya hanya percaya pada cahaya dan gelap, mengambil alih kuil Shura gelap dan kuil cahaya. Tapi kemudian
Mereka yang ada di kuil itu menyerang kami, membunuh Dewa Kegelapan. Dewa Kegelapan dikutuk sebelum mati. Kalau nggak ada kegelapan, maka nggak akan ada cahaya untuk meredam kebencian pada Dewa Kegelapan. Aku diperintahkan untuk menjaga kuil ini. Selain itu, aku juga akan memberikan anak kegelapan kekayaan nggak terbatas. Dalam hati Xiaoke dengan sistem Shenhao, Xiaoke bertanya nih, tapi kenapa kau masih aja tinggal di bumi? Xiao Xiao menjawab, mereka takut jika kita mengancam kekuasaan mereka. Maka dari itulah mereka mengusir kita ke bumi. Akhirnya, setelah sekian lama membangun, sistem Shenhao kini telah sempurna dan terintegrasi dengan keuangan global. Jadi aku sebenarnya adalah raja. BTW, Kepler jaraknya 1400 tahun cahaya dari bumi. Bagaimana bisa kau datang dan pergi? Xiao Xiao menjawab, dengan ini, aku bisa membuka dimensi dan menyeberangi waktu. Sebenarnya, ini sama dengan kalung yang kau pakai, sehingga kau bisa masuk dan keluar dari sini kapanpun. Sepertinya kau sudah menjadi orang yang darah biru, yang telah berkembang sempurna. Hanya saja, kita berkembang dari arah yang berbeda. Aku juga nggak punya teknologi manusia di bumi. Hah? Darah biru? Maksudmu apa darah biru? Iya benar, bukankah itu menakjubkan? Justru saat aku pertama kali ke bumi, aku terkejut melihat orang-orang darah merah. Dalam hati Xiaoke, kalau begitu darah biru di tempat tidur itu jadi malam itu bukan Ciasin, tapi Xiao Xiao. Xiao Xiao berkata nih, Xiaoke, apa kau ingin bisa terbang? Hah? Boleh juga. Ini tinggal pasang ini dan kau bisa terbang. Hah? Masa iya bisa terbang? Dan Xiaoke ini kayak ditempel gitu tuh. Dan punggungnya Xiaoke ditempelin nih sama apa tadi? Sayapnya tadi tuh sama si Xiao Xiao. Xiao Xiao berkata, ini adalah sayap malaikat. Dibutuhkan ribuan tahun untuk membuatnya. Jadi diletakkan secara otomatis akan menyatu dengan daging. Apakah darah biru dan manusia di bumi itu nggak sama? Kau adalah keturunan manusia, setengah darah biru. Hah? Maksudmu apa? Apa yang kau lakukan? Nah, tapi nggak masalah. Bukankah keturunan kegelapan itu sangat baik? Sebagai keturunan besar kegelapan, kau harus bangga. Baiklah, sekarang kau coba terbang sekarang. Terbang. Set loh, kok nggak bisa? Xiao Xiao berkata nih, jangan tanganmu yang kau gerakkan, tapi sayapnya. Xiaoke mencobanya nih, dan Xiaoke akhirnya berhasil terbang. Aku terbang, aku bisa terbang. Tapi Xiaoke terbangnya tinggi banget loh. Di mana ini? Apa aku terlalu tinggi? Lalu Xiaoke kayak mau turun nih. Hei, jangan terbang terlalu tinggi, kau membuatku terpental sakit. Xiaoke berkata, Xiao Xiao, katakan, apakah malam itu kau datang ke Plum Blossom Hall? Hei, jangan tarik aku ke dalam air. Lalu sekarang kita beberapa hari kemudian nih di sebuah klub. Di sana ada si Yao Yao yang lagi minum-minum. Sama ada adiknya si Yu Ching Cheng tuh. Si adiknya berkata, nah itu baru mantap. Bagi yang lupa namanya Ching Chou. Yao Yao berkata, sekarang apa boleh aku bergabung dengan klub orang kaya kedua milikmu? Si Ching Chou merespon nih, minumlah satu lagi. Dalam hati Yao Yao, apakah untuk bergabung bersama mereka harus menjadi seperti ini? Gak apa-apa, demi masa depan yang cerah. Apa susahnya jika hanya minum aja? Yao Yao minum lagi nih. Dan Yao Yao mulai pusing lah. Kenapa ini? Tiba-tiba pusing sekali. Ayo, kuantar kau untuk istirahat. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.